Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our e-learning program with me, Rahmat Fajri. The subject for today is writing skill. Kembali lagi dalam program e-learning bersama saya, Rahmat Fajri, dalam mata kuliah Bahasa Inggris 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang writing skill. Yang akan kita pelajari, yang pertama tentang paragraf, dan yang kedua tentang essay. Baik, saya akan jelaskan what is a paragraph. Paragraph is a group of related sentences which develop or discuss a topic or main idea. Structurally, paragraph consists of 3 parts including a topic sentence, supporting sentence, developing sentence. In addition, a good paragraph is a coherent, which means that sentences are logically ordered and connected. Paragraf itu adalah gabungan dari beberapa kalimat atau sekelompok kalimat yang mengembangkan satu ide utama atau ide pokok. Secara struktur, sebuah paragraf yang baik terdiri dari 3 bagian. Di situ terdapat topic sentence atau kalimat utama, ada kalimat supporting sentences, kalimat pendukung, dan developing sentences, kalimat pengembang. Sebuah paragraf yang baik ada kepaduan di dalamnya. Maksudnya di mana paragraf itu terkoneksi dan terhubung secara logis. Yang pertama, topic sentence. Apa itu topic sentence? Each paragraph should have one idea which is clearly expressed in a topic sentence. Jadi setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok yang dikembangkan dalam paragraf tersebut. Topik sentence ini harus diletakkan di paragraf pembuka atau introductory paragraph. Selanjutnya adalah supporting sentences atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini fungsinya adalah mendukung ide pokok yang pertama tadi. Dan yang terakhir adalah developing sentence, kalimat pengembang. Developing sentence ini untuk mendukung kalimat yang kedua tadi, supporting sentences, bisa berupa contoh, alasan, dan penjelasan. Jadi sebuah paragraf yang baik sekurang-kurangnya harus terdapat 3 komponen utama, yaitu topic sentence, kalimat utama, kalimat pendukung, supporting sentences, dan developing sentences atau kalimat pengembang. Berikut ini adalah contoh sebuah paragraf yang berisi topic sentence, supporting sentences, developing sentence. Environmental pollution is having a devastating effect on mankind. Firstly, water pollution reduces valuable supplies of fresh, clean water needed for daily consumption. Most of the pollutants which enter the water from industry, sewage system, and agriculture, these include chemical and harmful waste from animal and plants. Another devastating effect is brought about by air pollution, which turn fresh, clean air into muggy, unpleasant smelling air. The result of the pollutant is the harm it has on human health. For example, the gases are released into the atmosphere can cause such as disease as emphysema and cancer. Jadi dalam paragraf ini menjelaskan adalah efek negatif polusi lingkungan terhadap manusia. Itu ide pokoknya. Setelah itu dijelaskan ada 2 jenis polusi yang bisa berakibat negatif pada manusia. Yang pertama adalah polusi udara, di mana polusi udara ini bisa membuat udara segar dan bersih menjadi udara yang berbau. Akibat dari polusi udara ini bisa membahayakan kesehatan manusia. Apa yang mengakibatkan polusi udara ini? Ada beberapa hal seperti limbah industri, limbah pertanian,
yang berasal dari hewan dan manusia. Jadi di supporting sentence, kalimat pendukung utama, dia menjelaskan bahwa polusi udara ini bisa membuat udara yang bersih dan segar menjadi udara lembab dan berbau yang disebabkan tadi oleh limbah industri atau limbah pabrik. Yang selanjutnya, another devastating effect is brought by air pollution. Turn fresh clean air into muggy and unpleasant smelling air. Dan satu lagi, polusi air yang bisa mengakibatkan air yang bersih dan segar untuk konsumsi sehari-hari menjadi air yang tidak bisa dikonsumsi karena sudah masuk bahan kimia dari hewan dan tumbuhan di dalamnya. Jadi di sini ada 1 topic sentence, 2 supporting sentences, dan 4 developing sentences. Kalimat ini sangat sempurna karena antara satu dan yang lain saling berhubungan dan saling terkoneksi, baik secara kepaduan dan secara kesinambungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam menulis sebuah paragraf. Yang pertama adalah coherence. Apa itu coherent? Coherent adalah kepaduan di dalam paragraf. A number of features make an essay coherent that flow smoothly. These features include the following: essay structure, paragraph structure, transition word, and phrase. Jadi untuk mencapai kepaduan paragraf itu dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana struktur essay itu sendiri. Ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, ada paragraf penutup. Yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat kata-kata atau frasa-frasa transisi, di mana transisi antar paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya berkesinambungan sehingga paragraf itu mudah diikuti dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah cohesion. Apa itu cohesion? Cohesion adalah kesinambungan di dalam paragraf. In addition to use of transition word and phrase, cohesion can be achieved of the following language devices. Jadi untuk memperoleh kesinambungan dan dalam paragraf digunakan kata-kata ganti reference word, digunakan juga linking word, kata-kata hubung, dan menggunakan juga sinonim. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang sama, sinonim sebagai pengganti kata yang sama di kalimat selanjutnya. Ini adalah struktur dari sebuah essay yang baik, di mana di situ ada introductory paragraph, body paragraph, and concluding paragraph. Di introductory paragraph yang harus kita tulis adalah topik atau topic sentence. Dalam topik sentence itu ada thesis statement atau statement or purpose. Kira-kira paragraf ini ditulis bertujuan untuk apa? Di situ diisi ide pokok yang akan dijelaskan di paragraf selanjutnya. Di body paragraf 1, kita akan menulis kalimat-kalimat atau paragraf pendukung yang mendukung topik di paragraf pembuka tadi. Sama juga di body paragraf 2, kita menulis paragraf atau kalimat-kalimat yang mendukung topik yang di paragraf pembuka tadi. Sedangkan di paragraf penutup ini adalah ringkasan atau poin yang diringkas dari paragraf 1 dan paragraf 2. Dan apabila diperlukan, kita bisa menambahkan rekomendasi. Berikut ini contoh dari sebuah essay. Introduction. In the modern world today, people are expected to live longer because of better healthcare resources, the availability of better quality foods, and the highest standard of living. While the changing structure of society may be problematic, it should not be always be viewed as something threatening. Di paragraf 1,
Kita akan menuliskan paragraf yang mendukung introductory paragraph tadi. There is no denying that constraint of time, money, and space are placed on modern industrial society, a growing age population and declining birth rates. The most obvious would be the costs associated with the caring for the elderly, funding their retirement and pension, and providing residential care accommodation. Government cannot be expected to carry this burden alone. They would need to impose additional tax on the younger population and shift some of the caring responsibility into the extended family. Untuk sementara saya jelaskan sampai di sini. Kita break dulu dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.